hacker Bjorka telah menjadi sorotan dan perbincangan publik karena sepak terjangnya yang telah berhasil meretas dan membocorkan data sejumlah pejabat tanah air dan juga berhasil meretas beberapa data rahasia milik pemerintah Republik Indonesia. Prihatin dengan respon pemerintah yang menganggap enteng data yang bocor, padahal diantaranya adalah data pribadi masyarakat. Hello guys, welcome back to the office of Satpam Detektif. Bersama saya Kang Beri Gunawan yang akan selalu mengupas dan mengulas sebuah kisah dan kasus dengan tegas dan lugas. Dan untuk kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk diklik dulu tombol subscribe-nya dan diklik juga tombol loncengnya. Dan jika berkenan, silahkan di like, komen, dan share jika kalian merasa video ini bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Selama tahun 2022, Bjorka, seorang hacker, berhasil meretas 3 jenis data rahasia, diantaranya 150 data penduduk Indonesia, data 1,3 miliar pengguna SIM card, hingga surat rahasia Badan Intelijen Negara. Terbaru, Bjorka telah membongkar identitas pribadi Menkominfo, Ibu Puan Maharani, Bapak Erick Thohir, dan Bapak Denny Siregar. Tak hanya itu, Bjorka juga mengklaim telah membongkar sosok dalang di balik pembunuhan aktivis Munir Saitolib. Seru juga ya. Selebihnya langsung saja kita cek ke kasusnya. Selain menyebarkan data pribadi, Bjorka juga kerap memberi sindiran kepada sejumlah pejabat di Indonesia. Di antaranya adalah Ibu Puan Maharani, Bapak Erick Thohir, Bapak Luhut Panjaitan, Bapak Denny Siregar, dan bahkan hingga Bapak Mahfud MD. Bjorka yang semakin jadi, akhirnya membuat pemerintah Indonesia tidak lagi menganggap peretasan ini sebagai angin lalu. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memaparkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polri, dan BSSN akan membentuk emergency response team untuk menelaah kasus kebocoran data. Bjorka pernah mengaku bahwa dirinya berdomisili di Warsawa, Polandia, dan memiliki teman asal Indonesia. Hal itu pernah ia tuliskan dalam sebuah unggahan Twitternya yang kini telah ditangguhkan. Tapi kita belum tahu bahwa klaimnya ini sudah valid atau tidak. Namun temannya itu tidak berstatus sebagai warga negara Indonesia, meskipun sebenarnya ia ingin kembali ke Indonesia. Hal itu dikarenakan kebijakan di tahun 1965 atau kebijakan pada zaman Orde Baru. Saya punya teman Indonesia yang baik di Warsawa dan dia bercerita banyak tentang betapa kacaunya Indonesia. Aku melakukan ini untuknya. Menurutnya, temannya itu adalah sosok yang sangat jenius dan berkeinginan untuk memperbaiki Indonesia melalui teknologi seperti layaknya sosok Bapak B.J. Habibie. Sayangnya, hingga akhir hidupnya, teman Bjorka itu urung kembali ke Indonesia dan meninggal dunia pada tahun 2021 lalu. Tahun lalu, dia baru saja meninggal. Orang ini merawat saya sejak saya lahir. Dia ingin kembali dan melakukan sesuatu dengan teknologi meskipun dia melihat betapa sedihnya menjadi seorang Habibie. Dia tidak punya waktu untuk melakukannya sampai akhirnya dia meninggal dengan tenang, ujarnya.
Bjorka gagal membantu temannya itu untuk kembali ke Indonesia dan sebagai gantinya ia melakukan peretasan ini. Menurutnya, peretasan yang dia lakukan adalah salah satu cara agar Indonesia bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Tampaknya rumit untuk melanjutkan mimpinya dengan cara yang benar. Jadi saya lebih suka melakukannya dengan cara ini. Kita memiliki tujuan yang sama agar negara tempat dia dilahirkan bisa berubah menjadi lebih baik. Senang bertemu dengan kalian, tambahnya. Bjorka mengaku ingin menunjukkan bahwa keamanan cyber yang dimiliki Indonesia sangatlah lemah dan mudah untuk dibobol. Saya hanya ingin menunjukkan betapa mudahnya bagi saya untuk masuk ke berbagai pintu karena kebijakan perlindungan data yang sangat buruk, apalagi jika dikelola oleh pemerintah, tulis Bjorka. Sekali lagi saya tekankan bahwa apa yang telah diklaim Bjorka belum dapat dipastikan valid atau tidak. Si Bjorka tidak hanya membocorkan data, tetapi juga ikut mengkritik apa yang terjadi di Indonesia. Bjorka mengaku apa yang dilakukannya adalah cara baru berunjuk rasa. Dirinya juga ingin menunjukkan bahwa jika kekuasaan berada di tangan orang yang tidak mumpuni, maka sebuah negara akan kacau. Berikut sejumlah fakta mengenai hacker Bjorka yang saat ini tengah menjadi sorotan publik. 1. Bjorka diduga berasal dari Polandia. Menilik akun Twitter @bjorkanism, laman tersebut menyematkan lokasi Bjorka diduga berasal dari Warsawa, Polandia. Namun, belum diketahui secara pasti apakah lokasi Bjorka tersebut valid atau tidak. 2. Meretas surat pribadi BIN ke Bapak Presiden Joko Widodo. Bjorka diduga berhasil mendapatkan data surat rahasia milik Badan Intelijen Negara atau BIN yang ditujukan kepada Presiden Bapak Joko Widodo. Surat tersebut mencakup nama surat, nomor surat, tanggal surat, dan isi surat. 3. Mengunggah dan menjual data. Bjorka menyebarkan data pribadi dan sampel-sampelnya ke laman Bridge.to. Dia tak langsung memberikan semua data, akan tetapi untuk membuktikan keasliannya, Bjorka membocorkan judul surat dan beberapa sampel agar pelanggannya percaya dengan data yang ia miliki. Harga yang ditetapkannya pun cukup tinggi. Ia menetapkan harga hingga mencapai 70 juta. 4. Bjorka diduga menjual sebanyak 150 juta data pribadi penduduk Indonesia. Data tersebut diduga berasal dari Komisi Pemilihan Umum. Data itu mencakup nama, nomor kartu keluarga, tanggal lahir, alamat lengkap, jenis kelamin, status disabilitas, dan lain sebagainya. 5. 4. Saling serang dengan Menteri Kominfo. Bjorka menuliskan "Stop being idiot" dalam situs Bridge.to. Ungkapan tersebut berarti bahwa berhenti menjadi seorang idiot. Unggahan tersebut menanggapi pesan Johnny Giplet yang mengatakan kalau bisa jangan menyerang. 6. Bjorka klaim bocorkan dokumen rahasia Presiden Republik Indonesia. Selain membocorkan data Menkominfo Johnny Giplet, Bjorka mengancam membobol data My Pertamina hingga mengklaim telah membocorkan dokumen rahasia Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Namun belum bisa dipastikan apakah dokumen rahasia yang dimaksud adalah milik Presiden Jokowi atau Presiden RI lainnya. 7. Berjanji akan meretas situs My Pertamina. Setelah meretas data BIM, Bjorka berjanji akan meretas situs My Pertamina. 8. Bjorka membocorkan data pribadi Johnny Giplet. Setelah meretas surat pribadi BIN, Bjorka diduga berhasil membocorkan data pribadi Menkominfo Johnny Giplet.
Data-data tersebut berupa nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan, identitas keluarga, nomor handphone, hingga data vaksin. Bjorka juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Johnny Jipet. Happy birthday, Johnny yes papa. 9, Bjorka membongkar sosok dalang pembunuhan Munir. Dalam akun Telegram Bjorkanism, hacker itu juga mengungkap sosok dalang tewasnya aktivis Munir Saitolib. Dirinya mengunggah sebuah tautan yang berisikan artikel yang menurutnya adalah profil dan pembunuh Munir. Pada artikel yang ditulis Bjorka, ia mengatakan ada sosok tertentu di balik kasus pembunuhan Munir. Dirinya mengklaim bahwa yang membunuh Munir diduga adalah Muhdi Purwo Pranjono yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Berkarya. Saya beri satu nama, barangkali kalian bertanya siapa di balik kasus pembunuhan Munir. Dia adalah Muhdi Purwo Pranjono yang sekarang menjadi Ketua Partai Berkarya, kata Boyka melalui unggahannya. Tak hanya membeberkan nama, Bjorka bahkan berani mengusut data diri Muhdi Purwo Pranjono yang ia klaim sebagai pembunuh Munir. Aksi hacker Bjorka pun terus berlanjut, bahkan beberapa kali memenuhi permintaan warganet, seperti membocorkan data Super Smart, kasus Munir, dan terakhir, Bjorka merespon permintaan warganet soal kasus Ferdy Sambo. Bjorka kembali muncul dengan akun barunya pada Selasa 13 September 2022, yaitu dengan nama Twitter Bjorkanism dan Telegram Bjorka. Terbaru, Bjorka membocorkan data pribadi yang diduga milik Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD. Sebelumnya, Bapak Mahfud MD memang membenarkan adanya kebocoran data. Namun Mahfud MD menyebut jika data yang tersebar bukanlah data yang penting dan tidak tergolong rahasia. Bahkan Bapak Mahfud MD juga menyebut data yang bocor bukanlah hal yang membahayakan. Belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang membahayakan yang ada di koran. Kan cuman itu aja, nggak ada rahasia yang beredar kala itu. Oleh sebab itu masih akan didalami, masih akan dirapatkan lagi, kata Bapak Mahfud MD. Sampai saat ini Bjorka belum berhenti melancarkan serangan kepada pemerintah Indonesia. Selain dengan cara membongkar data-data sensitif mereka, Bjorka juga diketahui beberapa kali melontarkan sindiran pedas. Ini ia lakukan di berbagai platform online, mulai dari situs Pitchform hingga media sosial Twitter. Dan sampai saat ini Bjorka sendiri sama sekali tidak membocorkan identitas aslinya. Dia masih merupakan sosok yang misterius. Meski pemerintah menyangkal bahwa data yang dibocorkan Bjorka bukanlah data penting, praktisi keamanan cyber Alphonse Tanujaya menilai pemerintah telah gagal mengamankan data di lembaga mereka. Alphonse juga prihatin dengan respon pemerintah yang menganggap enteng data yang bocor, padahal diantaranya adalah data pribadi masyarakat. Memang tidak mudah menangkap seorang hacker karena selalu membutuhkan kerjasama antar negara. Selain itu, Bjorka juga merupakan hacker yang cukup pandai sehingga mudah bagi dia untuk menghapus jejaknya. Dan sebagai catatan, saya pribadi tidak memihak atau bisa dibilang belum memihak pihak manapun, baik itu pihak pemerintah ataupun pihak hacker, karena memang kasus ini belum jelas sepenuhnya dan kita juga belum tahu kemana arah selanjutnya dari kasus ini. Kita juga tidak tahu apakah ini sebagai sekedar strategi pengalihan isu untuk meredam tensi kasus Ferdy Sambo dan kenaikan BBM yang signifikan. Entahlah, selebihnya kita tunggu saja kelanjutan kasusnya. Saya, Beri Gunawan, undur diri dan tetap waspada.